Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fazli Ahmad dengan NIM 241360075, jurusan Geografi NK, Fakultas Ilmu Sosial, akan mempresentasikan materi terkait kondisi geologi Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dipo Kaisario STMT yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya pada siang kali ini. Baiklah, langsung saja. Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna merupakan wilayah dengan tatanan geologi yang kompleks yang mencerminkan interaksi tektonik aktif di kawasan timur Indonesia dan menjadikannya subjek yang menarik dikarenakan keberagaman geologi yang dimiliki oleh wilayah ini. Keberagaman ini terbentuk akibat interaksi kompleks antara lempeng tektonik, struktur geologi, serta proses endogen dan eksogen. Wilayah ini dicirikan oleh keadaan jalur oviolit yang membentang luas, batuan metamorf yang berderajat tinggi, serta batuan sedimen dan vulkanik yang memiliki sejarah pembentukan cekungan dan aktivitas magmatik. Selain itu, wilayah ini berada di zona tumbukan atau collision zone antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang membuat aktivitas tektonik tinggi dan signifikan seperti gempa bumi dan pembentukan sesar-sesar aktif seperti sesar Lawanopo. Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna dikenal dengan fenomena geologi yang menarik seperti lapisan napal butol atau buton overthrust dan batuan aspal alam atau aspal rock yang langka. Lapisan napal buton merupakan struktur geologi yang unik berupa batuan sedimen berumur Miosen yang terangkat dan menumpang di atas batuan yang lebih muda. Wilayah ini juga memiliki formasi geologi yang menunjukkan sejarah panjang dari aktivitas geologi dan keanekaragaman bioma serta landscape yang dipengaruhi oleh kondisi geologi yang aktif, memberikan peluang bagi penelitian lebih lanjut tentang interaksi dan geologi dan ekosistem. Aktivitas ekshalasi hidrotermal dan mineralisasi sulfida juga ditemukan di beberapa lokasi yang menunjukkan sejarah vulkanik dan hidrotermal yang signifikan. Selain itu, wilayah ini rentan terhadap tanah longsor dan erosi diakibatkan kondisi batuan yang terdeformasi dan iklim tropis basah. Berbagai fenomena ini menunjukkan dinamika geologi yang aktif dan menjadikan wilayah ini penting dalam kajian sumber daya geologi, mitigasi bencana geologi, dan konservasi geodiversitas. Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna merupakan wilayah dengan kompleksitas geologi tertinggi akibat interaksi lempeng tektonik aktif. Wilayah ini mencakup daratan Sulawesi Tenggara dengan beberapa pulau utama seperti Buton, Muna, Kabaina, dan Wamoni. Wilayah Sulawesi Tenggara berbatasan dengan utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, selatan berbatasan dengan Laut Flores, barat berbatasan dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Teluk Bone, dan timur berbatasan dengan Laut Banda dan Maluku. Sulawesi Tenggara mempunyai topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di pesisir hingga pegunungan yang membentang di bagian tengah dengan lengan-lengan semenanjungnya. Beberapa pegunungan memiliki ketinggian yang cukup signifikan dan juga memiliki banyak teluk serta tanjung yang membentuk garis pantai yang panjang dan berliku. Kepulauan Buton Muna didominasi oleh topografi yang relatif rendah hingga berbukit. Pulau Buton bagian selatan memiliki perbukitan kars dengan banyaknya goa dan formasi batuan yang unik. Pulau Muna juga memiliki dataran rendah yang luas di beberapa bagian, lalu Pulau Wamoni juga punya topografi yang lebih bervariasi dengan perbukitan dan lembah. Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna beriklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujannya bervariasi dengan bulan-bulan tertentu yang mengalami hujan deras. Suhu udara rata-rata relatif tinggi sepanjang tahun dengan kelembaban yang juga cukup tinggi. Kedua wilayah ini kaya akan sumber daya mineral, terutama nikel. Ada juga potensi sumber daya lain seperti aspal alam di Pulau Buton, kromit, emas,
dan bahan galian industri seperti batuan kapur dan marmer. Selain itu, wilayah ini memiliki potensi sumber daya bahari yang melimpah seperti ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya, serta potensi pariwisata bahari yang menarik. Mengingat letak geografis yang berada di zona pertemuan lempeng tektonik aktif, maka Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna memiliki potensi bencana geologi yang signifikan seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kenaikan volume air laut, letusan vulkanik, mass movement, amblas, dan runtuhnya goa-goa, serta tanah bergerak di lereng Kars. Oleh sebab itu, mitigasi bencana berbasis geologi dan edukasi masyarakat sangatlah penting untuk mengurangi risiko terhadap jiwa dan aset. Dengan pemahamannya baik tentang potensi bencana geologi dan upaya mitigasi yang tepat, maka diharapkan risiko dan dampak bencana di Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna bisa diminimalisir. Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna terletak di persimpangan jalur tektonik yang sangat aktif dan kompleks di kawasan timur Indonesia. Tatanan tektonik di wilayah ini didominasi oleh interaksi antara 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, serta mikrolempeng Sulaspur, lempeng Laut Banda, dan busur kelautan yang lebih kecil yang membentuk lingkaran tektonik aktif, kompleks, dan terus berkembang. Zona subduksi adalah area yang dimana satu lempeng tektonik menyusup ke bawah lempeng lainnya. Meskipun daratan utama di wilayah ini secara tidak langsung berada di atas zona subduksi aktif saat ini, keberadaannya di sekitarnya mempunyai pengaruh signifikan terhadap tatanan tektonik dan potensi geologi wilayah ini. Di bagian timur dan selatan Sulawesi Tenggara, lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia dan membentuk busur Banda. Meskipun pusat aktivitas vulkanik busur ini berada lebih jauh ke timur, proses subduksi ini menghasilkan gaya-gaya tektonik regional yang bisa mempengaruhi Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna. Tekanan dan pergerakan yang dihasilkan dari zona subduksi ini bisa memicu aktivitas sesar di wilayah yang lebih barat. Di bagian utara Sulawesi, lempeng Pasifik juga mengalami subduksi di bawah lempeng Eurasia. Walaupun relatif jauh dari Sulawesi Tenggara, namun aktivitas subduksi ini berkontribusi pada kompleksitas tektonik Pulau Sulawesi secara keseluruhan dan bisa mentransmisikan tekanan tektonik ke wilayah selatan. Lempeng Indo-Australia pernah menunjang ke bawah Sulawesi dari selatan, membentuk busur vulkanik purba. Buktinya ditemukan fragmen kerak samudra dan batuan metamorf di Buton Muna. Saat ini, subduksi telah bergeser ke zona busur Banda di timur dan busur Sunda di barat. Mikroplate Banggai Sula bertumbukan dengan Sulawesi, menghentikan subduksi aktif di bagian selatan Sulawesi, yang akibatnya terjadilah pengangkatan besar-besaran di Buton Muna, membentuk kompleks akresi. Wilayah Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah sesar besar aktif seperti Sesar Kolaka, Lawanopo, Tolo, Kendari, Matano, Kowaneha, dan Naik Labengku, menjadikan pengendali utama deformasi geologi dan sumber utama gempa bumi tektonik di wilayah ini. Aktivitas seismik yang terkait dengan sesar tersebut harus menjadi perhatian dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana di wilayah ini. Masyarakat di Sulawesi Tenggara perlu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap potensi gempa bumi dengan memahami karakteristik sesar-sesar aktif di wilayahnya dan mengikuti panduan keselamatan dari pihak yang berwenang. Sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna itu ditutupi oleh batuan oviolit. Kehadiran batuan yang berasal dari kerak samudra dan mantel atas ini memberikan ciri khas geologi yang unik dan juga berpengaruh pada potensi sumber daya mineral. Kepulauan Buton Muna memiliki formasi batuan gamping yang sangat luas dan tebal, membentuk bentang alam kars yang khas. Dari dataran rendah pesisir hingga pegunungan terjal di daratan utama Sulawesi Tenggara, serta perbukitan karstik di kepulauan mencerminkan proses tektonik dan erosi yang berbeda. Pelapukan batuan ultramafik
bagian dari ophiolite menghasilkan pembentukan tanah laterit yang kaya akan mineral seperti nikel. Di wilayah ini, gejala yang umum ditemukan meliputi 1. Pelipatan dan sesar pada batuan sedimen di Pulau Buton. 2. Alterasi dan pelapukan intensif pada batuan ultramafik yang mengarah pada pembentukan nikel laterit di Kolaka, Pornala, dan Morowali. Ketiga, karstifikasi di Pulau Muna dan Buton Barat menghasilkan goa-goa kapur, dolina, dan sungai bawah tanah. 4. Aktivitas seismik berupa gempa bumi, dangkal dan dalam, terutama di sekitar zona sesar aktif dan Laut Banda. 5. Di beberapa wilayah pesisir, terutama kepulauan, bisa ditemukan undak-undak pantai yang merupakan bukti pengangkatan tektonik atau perubahan muka air laut di masa lalu. 6. Jejak morfologi sesar aktif berupa gawir sesar atau scarp bisa terlihat jelas di beberapa tempat yang menunjukkan pergerakan permukaan tanah akibat gempa bumi purba. 7. Meskipun tidak sebanyak di wilayah vulkanik aktif lainnya di Indonesia, beberapa kemunculan mata air panas bisa ditemukan, mengindikasikan adanya aktivitas geotermal di bawah permukaan. 8. Di daerah dengan lereng curam dan curah hujan tinggi, gejala gerakan tanah seperti longsor bisa saja terjadi. 9. Proses erosi oleh air dan angin terus membentuk bentang alam, menghasilkan sedimentasi di dataran rendah dan wilayah pesisir. Dimulai dari era Mesozoikum, wilayah ini berada di dasar samudra purba, tempat terbentuknya kerak samudra dan sedimen laut dalam. Kemudian terjadilah penunjaman atau subduksi dan obduksi, yang dimana kompleks ophiolite Sulawesi Tenggara terbentuk dari kerak samudra yang terdorong ke atas benua. Batuan ultrabasa, gabbro, basalt, dan serpentin dan dari ophiolite inilah yang sekarang menjadi sumber nikel laterit. Ke era tersier, terjadilah pengendapan batuan sedimen laut dangkal hingga di dalam Pulau Buton dan Muna. Pembentukan cekungan sedimen menghasilkan batuan yang kaya organik yang kemudian membentuk aspal alam di Buton. Proses kartisifikasi juga mulai terjadi pada batuan karbonat tersier. Di era kuarter, aktivitas tektonik meningkat. Mulai muncullah sesar-sesar besar seperti Kolaka, Lawanopo, dan Buton. Lalu terjadilah proses deformasi, pelipatan, dan pengangkatan, serta terbentuknya topografi karst dan morfologi pegunungan. Aktivitas ini juga menyebabkan gempa bumi dan potensi bencana geologi lain seperti longsor dan tsunami lokal. Sejarah geologi secara langsung mempengaruhi kondisi, gejala, dan peristiwa geologi yang kita amati di Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna saat ini. Proses obduksi di masa lalu menjelaskan bagaimana dan mengapa sebagian besar wilayah ini tersusun oleh batuan ophiolite yang kaya akan mineral seperti nikel dan kromit. Pembentukan platform karbonat purba dan pengendapan batu gamping selama tersier menghasilkan kondisi geologi yang didominasi oleh batuan karbonat di Kepulauan Buton dan Muna yang kemudian membentuk bentang alam karst. Proses kolisi dan deformasi tektonik yang berkepanjangan menghasilkan struktur geologi yang rumit dengan banyaknya sesar dan lipatan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan yang telah saya sebutkan tadi adalah kondisi geologi Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Buton Muna dibentuk oleh obduksi ophiolite pada era Mesozoikum terakhir hingga awal tersier, menghasilkan hamparan batuan ultramafik dan mafik yang luas, sumber utama dari endapan nikel laterit. Sedimentasi tersier menghasilkan batuan karbonat yang tebal, diikuti oleh deformasi dan pengangkatan tektonik selama tersier akhir hingga kuarter, membentuk topografi bervariasi dan sesar aktif. Ini memunculkan gejala dan peristiwa geologi yang menarik, seperti bentang alam karst yang spektakuler, aktivitas seismik yang signifikan, dan potensi geotermal. Sekian presentasi dari saya pada siang kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.